Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dini Hikmah. Dan kita lagi persiapan untuk pergi kemana? Kita mau kemana? Ke Banjarbaru. Oh, ke Banjarbaru. Ya, kita mau ke Banjarbaru guys, ke penginapan. Doakan ya, mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan, lancar perjalanan kita nanti ya. Dan supaya menambah berkah, perjalanan kita ini akan diisi dengan berbagai macam kegiatan guys, termasuk juga nanti di mobil. Hari ini apa rencananya di perjalanan kita? Kita ada materi. Insya Allah kita akan bahas wisata itu untuk apa. Kita juga akan kenalan. Ya, kita akan belajar motor. Asik, seru banget. Yes. Kami ya. Baik guys, kita ikuti keseruannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Mas, perkenalkanlah, nama Ulun Siti Rahmah. Biasanya panggil aja Rahmah, jangan Siti. Oke guys, Rahmah aja. Alhamdulillah, apalah yuk. Jadi sekarang itu baru lulus kuliah S2. Jadi kegiatan untuk saat ini menikmati masa-masa tenang sesudah bergulut dengan tesis ya kan. Ya, jadi aktivitas saat ini adalah menikmati masa tenang plus dakwah. Biasalah Kak, karena kalau ditinggal kan itu adalah tujuan hidup. Weh. Gak perlu kau usia sebutkan kan lo. Rahasiakan saja ya lo. Itu sensitif. Ulala. Ini sudah matang ya lo. Udah mati hangit. Jangan sampai gosong. Jangan cukup paham ulan. Ke kiri nih dulu, ke kiri dari Rahmah ke anu dulu. Oh, Ini dulu. iya lah, ke kiri lah. Pas benar belokannya ke kiri juga kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau namanya sebenarnya nama Dini itu adalah nama on air. Jadi kalau nama sebenarnya adalah Hikmah. Jadi Hikmah. Nah itu. Jadi kalau misalnya di rumah mencari Kak Dini itu tidak akan ditemukan. Yang ditemukan adalah Kak Hikmah. Profesi sekarang ini adalah wartawan. Habis itu apalagi lah? Wartawan senior tuh kayak. Ada juga Pang, masih banyak yang senior, masih tumbuh dan berkembang. Habis itu hobi apalah, bingung jawab Pang, saking begawi terus. Gila tuh saking banyaknya. Tapi yang pasti ngeplok lah. Nah, jangan kada ingat karena subscribe dan komen lah, nanti ada channelnya ya. Habis itu sudah. Hai, kalau umur jangan ditanya, pasti di atas kalian semua, di atas rata-rata. Habis itu ya sudah, nanti kita akan perdalam lagi dengan tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Ulun Najmi Hidayah, bisa dipanggil Najmi, bisa dipanggil Ami atau NH. Inisial NHA. Kesibukan cuci piring, jaga konter JNE di rumah. Anu bisnis momen. Wah, amin. Sama jualan SR. Promo. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanya langsung secara pribadi aja. Terima kasih. Status lu. Satu sama kayak yang lain. Di sini single kiri ya. Single lila. Oke, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Humay, biasanya ayah panggilnya Humay. Terus kalau status sama yang lain, satu mobil sama. Standar itu. Terus apa lagi? Kuliah apa dulu kuliah? Oh, kuliah alhamdulillah sudah berlalu ya. Kriteria. Oh, kriteria apa, Bu? Kriteria calon. Calonnya nggak nanya. Pede lah Ulun. Kriteria calon mungkin standar aja sih, yang penting soleh ya, yang penting cowok, yang rupiah ya, yang penting pakai gaji, yang penting rupiah kita sih. Nah, terus sekarang kerja sambil menuntut ilmu lah istilahnya, mungkin itu aja. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tausiah. Nggak, selanjutnya ya ke Ailia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Ailia Junior. Sekarang kesibukannya di sekolah mengajar hadis dan doa. Iya, selain itu kesibukannya juga tetap ya sama kayak Rahmah, dakwah. Kita dakwahnya
di milenial gitu. Nah, jadi kita juga berjiwa-jiwa milenial gitu. Bisa bikin konten. Ulun kah? Oh, terakhir lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ulun ketua sapar perjalanan kita kali ini. Wih, gayanya. Oke, nama ulun Nur Aida. Biasanya dipanggil Aida, tapi kalau di rumah dipanggil Usu. Soalnya anak bungsu loh. Kalau kawanan S1 panggilnya Ai. Kalau online-nya Aida Fariha. Ya, tapi kalau di Bali dipanggilnya Nora. Jadi lucu banget lagi. Itu apa lagi deh? Pekerjaan. Oh ya, pekerjaan dulu sekarang jadi guru IPA di salah satu SMP negeri di Barito Kuala. Kriterianya apa? Kriteria. Oh, satu paling penting baik agamanya. Nggih. Kedua bertanggung jawab, begitu deh kayak. Yes. Tanggung jawabnya nafkah atau apa Kak? Ya, semua sesuai dengan syariat deh. Benar sekali, Kak. Ya Allah, Rabbana. Tapi intinya sekarang kegiatannya sama kayak driver kita, dakwah paling penting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, insya Allah nih kita sedang perjalanan menuju Banjarbaru. Biar perjalanan kita ini dapat ibadah berpahala gitu ya. Maksud ibadah kita juga akan isi dengan materi-materi. Oke, materi pembuka kita nih mengenai tentang wisata untuk apa? Wisata dan mampir untuk apa? Nah, ini sengaja Ana mengisi ini di season pertama berkenaan dengan niat kita gitu ya. Supaya kita ini wisata apa sih niat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita di bulan Syawal ya, dan kita dalam perjalanan. Insyaallah semoga berkah wisata kita ini jadi bisa kita sebut sebagai wisata halal atau wisata religi ya. Iya. Alhamdulillah, salam dan salam untuk Rasulullah sang idola kita, untuk keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in dan semua pengikut beliau. Jadi pertama adalah bahwa sebagaimana ya ketika kita memiliki waktu jeda atau waktu-waktu yang luang gitu, maka kita bisa mengisinya dengan liburan dan hiburan. Jadi refreshing gitu. Nah, liburan, hiburan gitu. Apa? Dengan liburan, refreshing itu kita akan merasakan senang, tentram, merasa bahagia di dalam hati. Nah, ternyata ulama mengatakan teman-teman sekalian bahwa refreshing itu adalah perkara dunia. Dia sebut perkara dunia yang hukumnya itu adalah halal. Oke, jadi yang perlu kita pahami adalah refreshing itu adalah sebuah perkara yang halal. Nah, yang halal ini gimana supaya bisa jadi ibadah gitu. Karena belum tentu semua yang boleh itu kita dapat ibadahnya gitu ya. Nah, kita jadiin yang halal ini supaya beribadah. Dapat beribadah. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya perjalanan kita ini mendapatkan pahala. Pertama adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan bahwa ternyata tubuhmu memiliki hak. Nah, di sini tubuhmu atau badanmu mempunyai hak. Setelah kita lelah berbagai macam aktivitas entah di rumah atau di tempat kerja, mungkin di tempat kerja sudah mulai jenuh, di kampus sudah mulai membosankan, di rumah dimamai terus misalnya, ya karena COVID ini kan jadinya gimana, tempat itu kan cuma ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur, dapur, ketemu mama muyak, kita muyak kok. Maksud Sidin memadahi kita, ternyata apa, kita menanggapinya tuh disariki, lalu merasa jenuh misalnya dengan aktivitas. Jangan muka saya saja di Zoom. Iya. Nah, berbagai aktivitas ini yang bisa jadi melelahkan ini, akhirnya bisa kita bawa dengan melihat alam. Jadi melihat alam itu tujuannya supaya kita menyenangkan hati kita dan supaya kita merasakan hal baru setelah kita selesai daripada perjalanan ini. Jadi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah teman-teman sekalian, ini kita terima kasih banget kepada ketua Sapar gitu ya, yang sudah menyediakan tempat atau yang sudah memesan guest house untuk kita. Pertama guest house syariah, biar kita ini tetap syar'i tempatnya gitu ya. Yang kedua adalah tempat ini memang dekat dengan alam. Dekat sekali dengan alam gitu ya. Dari ulasan-ulasan dari Google Map yang kita tahu. Jadi hal kedua yang perlu kita lakukan adalah niatkanlah perjalanan itu untuk tadabbur alam. Nah, tadabbur alam. Jadi kita pengen tadabbur alam. Kita bisa misalnya menyaksikan di sana ya bagaimana air mengalir. Nah, kalau air itu mengalir kita lihat kan di situ sampai ke penciptaan. Misalnya di dalam surah At-Tariq, idza sama'un saqat
dan seterusnya ya. Mengenai penciptaan. Jadi dengan melihat air itu kita bisa melihat yang namanya memikirkan bagaimana proses penciptaan. Kemudian dengan kita melihat air, kita juga melihat pohon, bagaimana pohonan itu tumbuh. Dia tumbuh, kemudian dia berseri, dia besar begitu ya, dia segar, dia sehat. Dari pepohonan itu lahir lagi keimanan kita. Oh, ini ada yang menyiramkan. Siapa yang menyiram? Allah Subhanahu wa taala melalui yaitu dengan adanya hujan. Situ. Kemudian apalagi? Kita akan ada di tempat-tempat yang akan kita datangi kan itu ada hutan pinus. Kemudian insya Allah kita juga akan ke mana lagi? Taman Permana. Ke taman permana gitu. Ada pohonan, tumbuhan. Nah, coba kita juga lihat batu. Dari batu misalnya kita tuh jadi mikir gitu, koneksinya kemana-mana. Apa itu dari batu? Ternyata Allah mengungkapkan di dalam Al-Quran tentang permisalan manusia itu dengan berhati keras. Berhati keras itu sama dengan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kita jadi merefleksikan gitu, apakah kita ini orang yang keras kepala, apakah kita ini orang yang keras hati. Kenapa di dalam Al-Quran perumpamannya adalah batu? Karena batu itu meskipun dia terkena api, dia tidak akan rusak, dia tidak akan melepuh begitu. Beda dengan emas. Coba lihat, emas, kemudian perak. Ya, kita menuju solar. Iya, kenapa putar-putar mah? Jadi kamu belum mau ngambil duit sudah. Ini sudah. Tapi kan duit pada pian sebenarnya belum lengkap duitnya. Nanti kalau hitung dulu. Oke. Nah, jadi dengan batu, nanti melihat batu itu bandingkan dengan diri kita. Apakah kita ini orang yang keras kepala kah ketika dikatakan kebaikan kita mau menerima atau tidak? Nah, jadi hati kita itu hanya terpaut. Jadi ini jadi kayak nuansa tadabbur alam. Nah, di situ teman-teman sekalian bahwa kita itu perlu liburan itu perlu. Hiburan itu perlu gitu ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang terdahulu yang mencela liburan, yang mencela hiburan. Nanti kita akan bacakan dalilnya mengenai tentang perjalanan ya, tentang hiburan atau refreshing. Nah, kemudian teman-teman sekalian bahwa di dalam Islam itu disunahkan juga bermain dengan keluarga gitu ya. Hadisnya itu apa? Hadisnya itu adalah ketika suatu hari Aisyah dengan Rasulullah SAW itu berlarian, pernah ya main lari. Nah, itu refreshing yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Aisyah, dengan istri beliau. Dan jangan lupa bahwa itu dilakukan pada malam hari. Ya, jadi lari-larinya Rasulullah, lomba lari dengan Aisyah itu dilaksanakan pada malam hari. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan kalau ada aurat yang terbuka misalnya. Nah, termasuk kita di guest house, kita misalnya mau planning nih, mau berenang. Di guest house itu sudah kita hitung berapa kamar, berapa orang. Nah, kemungkinan tempat itu sepi. Jadi ada kemungkinan untuk bisa berenang di sana. Nah, itu refreshing. Kemudian teman-teman sekalian bahwa suatu hari, jadi ini cara Rasulullah SAW ya melakukan refreshing. Nah, Jumi masih on sih. Kayaknya mau ini kah? Mau muntah kah? Ayo. Oh, bobo aja gak bobo? Aku minum bobo gitu Ya, boleh siang. Bisa mendengar ulun pendengaran. Kayak obat hipnotis. Gimana cara mainnya Rasul nih? Gimana refreshingnya Rasul dengan keluarga? Gimana cara hiburannya Rasul? Ternyata suatu hari itu ya, ada orang Habasyah itu bermain-main di masjid. Jadi melakukan permainan di masjid. Itu seperti atraksi. Nah, seperti atraksi-atraksi ya, atraksi-atraksi. Kemudian Aisyah itu kemudian nyampain ke Rasulullah, mau melihat atraksi itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian membuka pintu beliau, karena pintu beliau itu tembus langsung ya ke masjid. Arahnya itu tembus langsung ke masjid. Lalu akhirnya Rasulullah SAW itu melihat dengan Aisyah, Sayyidah Aisyah itu dari rumah beliau atraksi itu. Nah, saat itu ini mungkin bikin baper sedikit ya. Apa yang dilakukan Aisyah? Aisyah itu menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah ketika beliau itu melihat atraksi tadi. Nah, jadi bersandar gitu. Kemudian menyandarkan juga kepala beliau ke bahunya Rasulullah SAW. Nah, itu apa? Suasana yang sangat luar biasa sekali. Berarti apa? Hiburan itu boleh gitu. Liburan itu ada. Dan refreshing itu pun ada di dalam Islam. Apalagi kalau ada temannya gitu ya. Iya. Ya, apalagi kalau ada teman spesialnya ya. Karena ini masa singgelilah tadi nikmati dengan teman-temannya ya gitu. Kemudian sampai gitu Rasulullah tuh nanya, Rasulullah SAW tuh nanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah ini sudah cukup begitu? Maka Aisyah mengatakan, fakultu ya Rasulullah, la ta'zal. Nanti dulu Rasulullah, ini masih terburu-buru. Nonton lagi. Rasulullah mengatakan lagi, ya Aisyah, apakah sudah cukup ini? Aisyah kemudian mengatakan lagi, fakultu ya Rasulullah, la ta'zal, jangan terburu-buru ya Rasulullah. Padahal Rasulullah tuh sebetulnya nggak suka banget, sukanya nggak suka banget sebetulnya, bukan pakai banget, tapi biasa aja mungkinnya atau ini. Jadi beliau melihat atraksi itu sebetulnya untuk Aisyah. Jadi untuk Aisyah. Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh keluarga-keluarga Muslim gitu ya. Jangan sampai menjadi keluarga Muslim yang anti terhadap wisata.
wisata atau refreshing tadi. Nah, dalam hal ini teman-teman sekalian, apa sih dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam Quran surah An-Naml ayat 60 disebut, Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatsna bihi hadaiqa dzata bahjah. Siapakah amman khalaqas sama? Siapakah yang menciptakan langit wal ard dan bumi? Dan yang menurunkan wa anzala lakum minas samai, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Kalau kami tumbuhkan air itu disebut di sini adalah kebun-kebun yang berpemandangan indah. Nah, kalimat kebun-kebun yang berpemandangan indah itu menjadi sebuah qarinah bahwa kita dibolehkan menyaksikan keindahan alam. Nah, jadi wisata itu boleh. Sehingga teman-teman sekalian bahwa jalan-jalan di taman untuk mencari kesenangan itu tidak dicela. Itu bukan dicela dalam perkara Islam gitu. Apalagi kita nih nanti kan ada ini ya, tempat perjalanan kita ini alam semua nih. Ada hutan pinus, di Sulsel juga ada hutan di sekitar area hutan pinus. Kemudian lagi nanti ada apa satunya? Taman Permana. Nah, itu ini banget. Jadi dalam An-Naml ini ya kebun-kebun yang berpemandangan indah. Ini menjadi sebuah seruan, boleh kita menikmati itu. Allah membolehkan begitu. Bagaimana supaya berpahala? Ya dengan niat-niat yang kita sebutkan tadi, dengan hal-hal yang ingin kita dapat tadi. Jadi tidak boleh misalnya mengatakan ya bahwa refreshing itu sia-sia, perbuatan yang tidak berfaedah, atau misalnya apalagi ya refreshing itu membuang waktu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ternyata Islam membolehkan. Islam membolehkan untuk wisata refreshing. Jadi refreshing itu tujuannya adalah agar kita terlepas dari kejenuhan aktivitas kita. Nah, sebagai manusia yang kita ini fitrahnya menyukai keindahan. Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka sesungguhnya Allah itu menyukai keindahan. Nah, bagaimana hamba kita juga menyukai keindahan. Nah, di sini teman-teman sekalian kayaknya sudah lapar ikuti. Ya, sebentar lagi ya. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah khususnya generasi milenial gini ya, bahwa niatkanlah refreshing itu untuk melepaskan kelelahan kita dari berbagai aktivitas kita agar kembali bersemangat untuk menempuh aktivitas lagi. Ini bayangkan ya, ketika kita perjalanan ini, setelah pulang ini masih menunggu banyak sekali agenda. Ya, ada yang hari Selasa sudah agenda gini, kita putar-putar jadwal kita ya, supaya gimana kita tetap bisa tamasya, wisata, kemudian kita tetap melaksanakan hal yang berupa ibadah lagi, thalabul ilmi, nyampein dakwah. Atau yang Rabu nih sudah kebutuhan-kebutuhan lagi nih, kita insya Allah sampai Selasa, hari Rabu sudah ada hal-hal lain lagi yang menunggu. Nah, gunanya di wisata ini, biar hal-hal yang baru menunggu kita tadi, itu bisa kita semangat lagi. Bagi para pendidik, kita semangat lagi. Bagi reporter atau wartawan, semangat lagi mencari narsumnya, mengkomunikasikannya. Bagi yang sekarang ini sedang menikmati pasca sarjananya sudah selesai, ini lebih semangat lagi. Iya. Iya, betul, amin. Amin. Ya. Bagi yang bisnisnya semangat lagi. Tuh, bagi yang melayani masyarakat lebih semangat lagi, lebih senyum lagi, lebih bersama lagi dengan masyarakat, ayo semangat gitu ya. Jadi itu. Dan memikirkan. Jadi niatkan untuk melepaskan lelah, untuk refreshing gitu biar semangat lagi. Dan yang kemudian apa? Bahwa kita memikirkan ciptaan Allah. Tadabbur banget gitu. Jadi ini backsoundnya ini kayaknya luar biasa sekali ya. Iya, bagus banget. Nah, di situ teman-teman sekalian, bahwa ketika ini dibolehkan begitu ya, maka kita katakan itu boleh. Bagaimana supaya berpahala? Maka kita lakukan dengan hal-hal seperti tadi. Iya, kita sudah sampai di tempat tujuan. Jadi ya sekitar berapa menit ya? Lupa. Nanti kita akan lihat sekitar mungkin 45 menitan lah gitu ya dari Banjarmasin. Nah, ini kita ada di Soka Guest House Syariah ya. Kita lihat gimana dalamnya, apa aja fasilitasnya. Jadi ini akan jadi tempat menginap kita di sini. Dan ini ada pembangunan guys, entah apa nanti dibangun ya. Nanti kita akan lihat.